Lobbying is about foresight, about anticipating your opponent's moves and devising countermeasures. The winner plots one step ahead of the opposition and plays a trump card just after they play theirs. You better not be saying that when you're in there. It's about making sure you surprise them and they don't surprise you. Jadi, film Miss Sloane ini bercerita tentang seorang pelobi ulung di dunia politik yang bernama Madeleine Elizabeth Sloane. Dia dikenal punya banyak taktik dan strategi buat memuluskan sebuah kesepakatan politik. Sloane ini merupakan pelobi terbaik di Washington DC. Dia seorang ahli strategi yang memiliki kemauan keras dan selalu selangkah lebih maju ketimbang kompetitornya. Karena reputasinya ini, dia dipercaya perusahaan tempatnya kerja, Cole Kravitz Waterman LLP, buat ngebantu kliennya yang namanya Bill Sanford dan mewakili Asosiasi Senjata Api Nasional atau NRA dalam memuluskan rencana pelonggaran penggunaan senjata api di Amerika. Rencana ini diajukan sama Bill Sanford, salah satu pejabat Amerika Serikat, demi merebut popularitas dan elektabilitas. Sanford dan kawan-kawan merasa setiap warga berhak mempersenjatai diri sendiri sebagai bentuk perlindungan terhadap ancaman yang kapan saja mungkin terjadi. Buat kubu Sanford, kalau kepemilikan senjata aja dibatasi sama aja dengan mengingkari amandemen kedua konstitusi yang berisi tentang perlindungan diri. Nah, buat merebut simpati publik, mereka memakai slogan Mothers for a Safer American. Sloane yang menganggap ide itu konyol karena digunakan buat mendapat suara dari populasi wanita memutuskan keluar. Ia membawa serta 5 stafnya pindah ke firma Peterson Wyatt yang mendukung usulan Hayden Harris. Kontra dengan Sanford, Hayden Harris mengusulkan buat penggunaan senjata itu harus diperketat. Izin buat kepemilikan senjata api nggak bisa diberikan sembarangan. Usulan milik Hayden Harris ini bakal mewajibkan calon pemilik senjata api melewati sejenis pemeriksaan catatan kriminal atau dikenal dengan The National Instant Criminal Background Check System. Akhirnya tim Sloane sama tim dari mantan perusahaannya berlomba-lomba buat memenangkan suara dari para senator buat melancarkan keinginan mereka dalam masalah izin kepemilikan senjata api. Dalam debat di televisi, Sloane menganalogikan kepemilikan senjata ibarat surat izin mengemudi. Orang bisa dapat izin bila lolos uji teori dan praktik. Logika yang dipakai, semakin berbahaya alat, maka semakin ketat ujiannya. Pasca debat, pertarungan merebut suara dari Kongres semakin ketat. Sloane memakai cara-cara yang tak terduga, termasuk berani membahayakan hidup stafnya sendiri, Esme Manucharian. Sanford yang udah ngerasa tertekan dengan perebutan suara yang merugikan timnya, akhirnya memerintahkan timnya untuk tidak hanya mengalahkan Sloane, tetapi juga melenyapkan karirnya. Kubu Sanford mencoba membongkar praktik lobi melanggar aturan yang pernah dilakukan oleh Sloane saat mengatur perjalanan seorang senator ke Indonesia untuk memanipulasi aturan pajak impor kelapa sawit. Dari sini kita bisa ngelihat bahwa film ini terinspirasi dari banyak isu-isu politik maupun hubungan internasional yang terjadi di kehidupan nyata. Seperti saat Miss Sloane menangani kliennya, pemerintah Indonesia dalam upaya mendekati pejabat Amerika Serikat untuk mengurangi pajak impor kelapa sawit. Untuk melancarkan pekerjaannya, Miss Sloane tidak ragu untuk mengatur perjalanan kerja seorang senator ke Indonesia agar mencapai deal dengan pemerintah Indonesia. Dan menggantinya seakan-akan perjalanan tersebut memiliki tujuan pendidikan. Dan seperti yang kita ketahui bersama, kasus kelapa sawit ini emang sering terjadi di Indonesia. Selain itu, film ini juga mempermasalahkan amandemen kedua Konstitusi Amerika Serikat tahun 1971 yang mengatur kebebasan kepemilikan senjata api. Berdasarkan studi yang dilakukan peneliti dari University Nevada Reno dan Harvard T.H. Chan School of Public Health mengemukakan bahwa orang yang tinggal di Amerika Serikat 25 kali lebih mungkin dibunuh oleh senjata api ketimbang orang-orang di negara maju lainnya. Melalui film Miss Sloane inilah pembuatnya ingin memberikan pandangannya terhadap maraknya kejadian pembunuhan yang diakibatkan karena senjata api. Dalam film Miss Sloane ini juga dimasukkan beberapa organisasi internasional seperti Lembaga Pembelajaran Lingkungan yang dikatakan membiayai perjalanan senator Amerika Serikat ke Indonesia. Ada pula Lembaga Nasional milik Amerika Serikat.
seperti National Rifle Association of America, yaitu organisasi milik Amerika yang mengatur hak terhadap pemakaian senjata api. Selain itu, film ini juga menambahkan aspek-aspek tata kelola global, seperti bagaimana proses sidang yang dilakukan Miss Sloan atas tuduhan pelanggaran kode etik yang dia lakukan, dan bagaimana proses Miss Sloan melobi para senator untuk mendukung gerakannya dalam memperketat aturan untuk memiliki senjata api.